sebenarnya dituntut teladan dulu dari kitanya sendiri. Bagaimana kita mau mengajarkan karakter itu, berarti harus kita sendiri yang menjadi contoh. Baik Bapak Ibu guru dan juga anak-anak di sini berproses, termasuk juga orang tua, diajak nih dari hal yang sederhana dulu kita mulai. Jadi supaya nantinya dari hal sederhana ini menjadi pembiasaan dan itu ada di dalam dirinya mereka. Halo Penaburs, kembali lagi di podcast inspiratif bersama BPK Penabur Bandung. Nah, kali ini kita lagi ada di SDK 6 BPK Penabur Bandung nih. Di sini kita mau bahas soal pembimbingan karakter yang ada di tingkat SD bersama narasumber kita yang sangat terpercaya nih. Sebelum itu, yuk kita kenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Halo Miss. Hai Kak. Gimana kabarnya Miss? Baik-baik ya? Puji Tuhan baik sejauh ini. Udah makan siang ya Miss ya? Belum sih Miss. Oh belum. Oke Miss, boleh perkenalkan dulu ya namanya, guru apa, terus mengajar sebagai apa? Oke, hai semuanya. Perkenalkan, nama Miss Badia. Kebetulan dipercayakan mengajar pendidikan agama Kristen di kelas 4, 5, dan 6. Oke, halo Miss. Halo Kak. Miss tadi mengajar guru agama ya? Betul. Guru agama. Nah, kira-kira udah berapa tahun sih Miss ngajar guru agama di SDK 6 ini? Oke, kalau dihitung tahunnya sih baru 13 tahun ya. Wah, 13 tahun. 13 tahun, lama ya. Sudah termasuk lama atau belum nih Miss kira-kira? Kalau Miss saya pribadi termasuk lama banget ya. Ya betul. Oke, nih Miss, hari ini kita tuh mau bahas tentang pendidikan karakter di SD ya Miss ya. Kira-kira Miss sendiri gimana sih selama 13 tahun ngajar di SD ini, ngajar pendidikan karakter sebagai guru agama tuh gimana sih Miss kira-kira? Oke, kalau jadi guru agama itu sebenarnya kayak cerita duka dulu ya gitu. Kalau dibilang ngajar guru agama itu bukan hal yang mudah ya, karena kita itu ada tuntutan nih, sebenarnya bukan tuntutan tapi mengajak anak-anak untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu seperti apa. Apalagi dengan kondisi yang ada di kota Bandung termasuk kota besar nih. Beda dengan saya dulu melihat anak-anak pertama datang ke Bandung ini cukup terkejut lihat anak-anaknya. Beda dengan waktu zaman SD nih, sebenarnya nggak bisa dipertimbangkan ya, tapi sebenarnya ada sedikit bisalah disamain. Contohnya kalau dulu, nggak tahu ya Kak Grace sendiri gimana dulu. Kalau ketemu guru itu hal yang bisa dikatakan sungkan ya, gitu. Tapi ternyata menakutkan. Kalau bisa ngumpet dimanapun, yang penting bisa dulu. Kalau bisa dijauhi sejauh mungkin. Tapi ternyata anak-anak di sini tuh lebih dekat ke guru-gurunya, bahkan tidak ada pembatasan antara guru dan murid gitu. Kalau untuk jadi sebenarnya dari situ pertama luar biasa sih untuk anak-anak respon. Cuma nanti memang banyak hal yang mereka harus diminta belajar untuk pembiasaan. Jadi kapan mereka harus membiasakan dekat sama guru ketika di sekolah dan ketika di luar sekolah seperti apa gitu, supaya mereka tahu batasannya ketika di sekolah itu kedekatan itu seperti apa. Bukan berarti dilarang ya, tapi harus kita biasakan juga kedekatan itu seperti apa ke anak-anaknya. Oh, berarti lebih ke pendekatan. Ke pendekatan ya, dulu, betul. Kira-kira Miss sendiri kalau dalam ngajar di kelas, gimana sih caranya menerapkan pendidikan karakter supaya anak tuh juga bisa pendekatan gitu sama guru-guru lain Miss kira-kira? Oke, kalau penerapan secara khusus ketika ngajar di kelas itu sebenarnya dituntut teladan dulu dari kitanya sendiri. Bagaimana kita mau mengajarkan karakter itu, berarti harus kita sendiri yang menjadi contoh. Oke, emang dari diri sendiri dulu, dari guru ya Ibu. Betul. Ya. Oke, Miss, kalau semisal ada nggak sih ciri khas tersendiri dari pembelajaran? Kita kan tadi bahas penerapan ya Miss ya. Ada nggak sih ciri khas tersendiri dari pelajaran agama di SDK 6 ini Miss? Oke. Ada Kak, yang pertama itu mungkin semua penaburs yang ada di 15 kota itu menggunakan PKBN 2K. Tapi kita sendiri membawa itu menjadi ciri khas di sekolah kita sendiri. PKBN 2K itu singkatan dari pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Kristiani. Kalau di SDK 6 sendiri, penekanan karakter itu lebih banyak karena itu menjadi salah satu visinya dari SDK 6. Menjadi sekolah yang terpercaya, membentuk anak-anak memiliki karakter Kristiani,
handal dalam iptek, dan juga mereka nanti akan diajak bagaimana mereka berpartisipasi di lingkungan di luar sekolah. Gitu. Oke, contohnya gimana tuh Miss? Oke, kalau kegiatan-kegiatan di SDK 6 ini bisa dikatakan banyak ya Kak. Saking banyaknya mungkin anak-anak bingung yang mana dulu nih gitu. Tapi kita berusaha sebisa mungkin. Nih, teorinya dulu, mungkin kan kalau pembentukan karakter itu tidak bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Itu nanti akan terjadi sampai, bisa dikatakan sampai akhir hayat lah ya gitu. Jadi proses karakter itu terus, jadi nggak bisa hanya di SD, tapi kita berusaha dari dasar nih, mereka harus siap dibentuk supaya nanti setelah mereka kelak dewasa siap nih menghadapi banyak tantangan. Yang pertama, kalau untuk pertama itu kita ada ibadah dari kelas 1 sampai kelas 6. Di situ anak-anak diajarin untuk berani tampil nih. Jadi ketika renungan pagi dimulai, anak-anak akan dilibatkan untuk doa, untuk baca Alkitab. Jadi dari situ kita membiasakan mereka untuk disiplin membaca Alkitab juga iya, terus untuk karakter berani juga iya. Lalu program yang kedua itu ada juga yang namanya Bina Iman khusus kelas 6. Jadi Bina Iman kelas 6 ini khusus untuk anak-anak mempersiapkan diri nih, bahwa mereka harus bertanggung jawab. Sebenarnya bukan khusus kelas 6 aja sebenarnya, tapi kegiatan ini dilakukan supaya mengingatkan mereka nih apa yang harus mereka persiapkan, dan untuk ke jenjang berikutnya itu bukanlah hal yang mudah. Iya. Kalau yang sekarang ini dimulai kelas 5 nih, kebetulan karena kegiatan ini program penabur 15 kota. Apa itu Miss? Ya. Zoom Pak, jadi dilaksanakan lewat Zoom khusus anak-anak kelas 5. Tapi memang sih ada plus ada kurangnya juga, mungkin karena kegiatannya dilakukan dari online, anak-anak tidak bisa langsung interaktif gitu ya melakukan kegiatan. Terus kalau yang berikutnya ada juga dari kelas 1 sampai kelas 6. Nama kegiatannya itu diambil tema kecil, Growing Together with Jesus, mengajak anak-anak bertumbuh. Kalau dalam kegiatan ini sih yang ditekankan lebih ke sopan dan santun. Iya, dimulai karena apa? Apalagi di masa pandemi yang kemarin ya, anak-anak terkadang sama gurunya sendiri ngechat itu kayak sama teman tanpa nggak salah sih sebenarnya. Tapi kan kita harus biasakan ngechat ada etikanya lah gitu. Jadi langsung, Miss ini halaman berapa? Seharusnya kan selamat pagi Miss, kalau harus selamat pagi. Terus ngucapin terima kasih. Ini mah bablas. Jadi kita ajarin pembiasaan sopan dan santun itu bukan hanya secara langsung, tapi ketika lewat tulisan juga harus diajarkan. Sebenarnya banyak ya Miss, boleh saya lihat dulu. Terus kegiatan banyak sih Miss kalau soal pembentukan karakter, kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu. Kalau misal dari Miss sendiri, ada nggak sih Miss tantangan dari mungkin tadi program PKBN 2K itu, ada nggak sih tantangan tersendiri saat Miss mengimplementasikan ke anak-anak gitu Miss, apalagi yang masih kecil-kecil kelas 1, kelas 2 gitu. Betul. Ada nggak Miss kira-kira? Kalau tantangan itu pasti ada ya Kak. Apalagi sebenarnya kita itu kan bukan hanya bekerja sendiri, bukan hanya pihak dari sekolah, tapi juga dibutuhkan dari pihak orang tua gitu. Mungkin pihak orang tua dan pihak sekolah itu udah bisa bekerja sama, tapi ada pihak lain nih yang mungkin juga berpengaruh ketika kita sudah ajarkan mereka dalam hal ini, tapi ada contoh yang mereka bisa lihat berbeda nih. Jadi mereka seperti dilema nih, aku harus yang mana gitu. Mereka tahu harus yang ini, tapi karena ada mungkin ya dengan perkembangan zaman sekarang ya Kak, luar biasa perkembangan anak-anak, mereka lebih cepat dewasa dari umur yang mereka seharusnya gitu Kak. Jadi tantangan itu, tapi sebisa mungkin kita belajar nih. Kalaupun itu kan di luar kemampuannya kita Kak nih. Kita udah berusaha, pihak sekolah sudah berusaha, orang tua sudah berusaha. Kalaupun ada pihak-pihak lain nih yang berusaha untuk bisa tanda petik nih mengajak anak-anak akhirnya keluar dari karakter yang sudah kita kasih tahu nih, ya berarti kita tugas bersama nih harus mengarahkan mereka seperti apa gitu Kak. Berarti emang ada tantangannya tersendiri ya Miss ya? Pasti banyak Kak. Banyak sekali. Berarti emang nggak cuma dari sekolah, tapi jadi pihak orang tua, bisa mungkin dari pihak lingkungannya juga ya Miss ya, terpengaruh juga ya untuk anak-anak ini ya Miss. Kalau ini Miss misal ada nggak sih pengalaman yang menarik dari mungkin dari orang tua yang cerita ke Miss, Miss ini kemarin abis belajar ini loh, terus abis itu anaknya sekarang bisa ini, saya bangga banget nih Miss, atau gimana gitu, ada nggak Miss kira-kira Miss? Oke, sebenarnya mungkin banyak ya Kak, tapi mungkin
kemungkinan ada orang tua yang segan nih atau yang sungkan cerita tentang perkembangan si anak itu seperti apa. Ada memang orang tua yang memang aktif untuk kasih tahu, sebenarnya ada tapi lupa banget ya. Maksudnya dari hal yang si anak ini nggak biasanya. Oke, waktu itu kebetulan saya yang bawa firman nih, bagaimana cara menghormati orang tua di rumah. Ya, sebenarnya kan kalau menyampaikan firman ini seperti pedang ya, kena ke saya sendiri ataupun ke anak-anak nih. Sebenarnya dapat info ini bukan langsung ke sayanya, tapi lewat wali kelas. Wali kelas yang cerita orang tuanya melihat sesuatu yang berbeda nih dari si anak. Si orang tuanya cerita ke wali kelas, kasih tahu. Terus orang tuanya pasti dong bertanya, wah ini anak kok tiba-tiba jadi seperti ini gitu ya. Jadi si anak cerita, iya mam, tadi firman Tuhannya kasih tahu bagaimana kita itu harus taat sama orang tua. Orang tua udah berusaha menjadi yang terbaik buat anak-anaknya di tengah-tengah keterbatasan yang orang tua miliki gitu. Ternyata aku selama ini salah ya mam gitu. Terlalu banyak nuntut. Terus kalau sedikit-sedikit tidak diturutin apa yang menjadi kemauan, marah tanpa memperhatikan mama kenapa ya nggak kasih atau ini gitu. Jadi hanya memikirkan ego. Tapi dari firman itu si anaknya jadi sayang, peluk mam, nanti kalau jadi positif lah ya. Jadi kalau kerja di rumah udah mulai mau bantu gitu kak. Jadi juga bisa melihat dari POV lain ya, Miss ya, sadar diri. Sadar gitu, diri ya. Kalau pengalaman lain ada nggak Miss kira-kira yang mungkin lucu-lucu gitu Miss? Kalau lucu-lucunya banyak sih ya kak, saking banyaknya. Sebenarnya kalau pengalaman ini belajar dari anak sebenarnya. Saya pribadi kalau mungkin anak-anak belajar dari kitanya. Tapi saya pribadi, saya justru kalau mengajar di SD itu banyak suka dan duka ya. Tapi lebih banyak sebenarnya dukanya, banyak juga sukanya karena mereka yang bikin kita marah, tapi mereka juga yang mengobatin kita gimana caranya nih supaya kita, jadi mereka akan lupa baru hari ini dimarahin. Maksudnya kita kesel nih, tapi berapa jam kemudian itu lewat, menganggap seolah-olah itu nggak ada gitu kak. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi lebih banyak belajar dari si anak, tertegur secara langsung. Walaupun sebenarnya nggak pernah diungkapkan secara langsung ya. Saya sendiri yang lihat, oh ya anak-anak ini gimana bisa terbuka. Jadi kalau saya pribadi ke anak-anak itu mengusahakan tidak ada jarak antara, maksudnya oke, Miss adalah gurunya kamu di sekolah, tapi kalau memang ada hal lain yang mau diungkapkan, gak bisa cerita sama mama papa, Miss siap untuk ini jadi temannya kamu gitu kak. Jadi sebenarnya anak-anak ini sebenarnya perlu dirangkul ya kak. Jadi mereka supaya nantinya sampai jangan mereka cerita ke orang yang salah nih, yang menurut mereka itu adalah teman, ya mungkin teman, tapi kan mereka akan cari teman yang mungkin sebaya dengan mereka yang belum punya pengalaman gitu kak. Berarti emang pendekatan juga penting ya. Penting sekali. Biasa anak-anak juga nggak salah jalan dan juga bisa merasakan, oh aku punya teman loh, ya, guru bener. Aku juga nggak cuma sekedar guru tapi bisa jadi teman. Jadi ya, teman. Ya. Oke. Tadi kembali lagi ke program PKBN 2K itu tuh ada ciri khas lain nggak sih Miss? Misal pengimplementasikan kepada anak-anak yang lain gitu Miss, selain yang Miss sudah bahas tadi. Oke, sebenarnya nggak ada ya kak, hanya memang kita ajarin kalau di sekolah itu teorinya iya, praktiknya iya, untuk penerapan itu kan nanti kan berkesinambungan nih. Jadi kita berharap sebenarnya PKBN 2K ini dari jenjang TK juga sudah dimulai kak, cuma mungkin nanti tingkatannya itu berbeda. Jadi anak-anak diajarkan menjadi anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang peduli, anak-anak yang jujur, anak-anak yang bertanggung jawab. Mungkin kemarin penerapannya itu kita bisa lihat menjadi anak-anak yang peduli itu pada saat kegiatan Paskah kemarin kak. Walaupun Paskah itu hanya untuk kita, tapi kita mau ajak anak-anak itu berbagi sukacita sama orang lain. Jadi mereka diajak untuk melihat lingkungan di sekitar mereka itu ternyata ada loh yang tidak seberuntung kamu gitu kak. Jadi ada perwakilan yang dibawa kemarin itu ke panti asuhan kak. Jadi panti asuhan ya. Jadi kayak seperti life skill. Jadi mereka lihat nih, ternyata aku beruntung banget loh. Gak seperti teman, mungkin selama ini mereka gak melihat, gak pernah lihat secara langsung ya kak. Jadi kita berusaha walaupun sebenarnya tidak semua anak-anak dilibatkan, hanya perwakilan, dan berharap dari perwakilan itu bisa cerita, wah ternyata di panti asuhan itu gak seenak kita loh, kita sering buang-buang makanan, ternyata mereka butuh loh. Gitu kak.
Oke, berarti secara tidak langsung mengajarkan untuk bersyukur ya. Bersyukur, Miss, iya Kak, betul. Oke. Kira-kira ada nggak sih Miss tips and trick nih buat mungkin anak-anak penaburs yang lagi nonton sekarang, buat gimana sih cara pembimbingan karakter, atau gimana sih cara supaya kita tuh juga bisa bersyukur selain tadi apa yang sudah Miss jabarkan tadi ya. Ada nggak sih Miss kira-kira? Oke, yang pertama sih ya Kak, karena kan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Kristen itu berdasarkan Kristus nih. Kita belajar semuanya itu dari Kristus. Sekarang kita yang menjadi atau yang Tuhan pakai nih. Jadi kita boleh bersyukur seolah-olah kita jadi tangannya Tuhan, matanya Tuhan, telinganya Tuhan, kakinya Tuhan nih. Jadi pertama, kita tidak, karena ini bersumber memang dari Kristus, berarti yang menjadi teladan itu adalah Kristus sendiri. Memang kita tidak akan bisa 100% seperti yang Kristus teladankan. Saya sendiri aja sebagai guru agama gak bisa nih, masih berproses untuk mencapai itu semua. Tapi baik Bapak Ibu guru dan juga anak-anak di sini berproses, termasuk juga orang tua, diajak nih dari hal yang sederhana dulu kita mulai. Jadi supaya nantinya dari hal sederhana ini menjadi pembiasaan dan itu ada di dalam dirinya mereka. Supaya nantinya, apalagi perubahan cepat berubah ya Kak, mereka siap gitu Kak. Siap untuk menghadapi tantangan. Bagaimana nih kita menghadapi tantangan? Kita mau berbeda nggak dari orang yang bisa dikatakan di luar kita gitu? Apakah kita juga justru akan cuek sama mereka, atau justru kita mau terlibat tapi masih dalam batasan-batasannya kita gitu Kak. Ini emang agak berat ya Miss bahasanya. Tapi memang cukup menarik ya Miss. Kadang tuh kebanyakan anak zaman sekarang tuh kayak emang kadang kurang terdidik untuk karakternya ya Miss ya. Kadang juga seenaknya sendiri sama orang lebih tua. Bener. Tapi dengan adanya hal-hal seperti ini, pendidikan karakter, terus juga penerapan nilai-nilai Kristiani juga ya Miss. Jadi mereka lebih terarah gitu ya Miss ya. Wah, memang asik banget gak sih penaburs materi kita hari ini. Nah, kira-kira ada yang mau disampaikan gak Miss sama teman-teman penaburs? Oke. Sebenarnya nggak ada pesan ya, tapi mungkin ini menjadi refleksi buat kita bersama-sama. Marilah kita semua, kebetulan karena saya guru agama pastinya ke situ lagi ya, nggak apa-apa ya. Kita memiliki karakter, tapi karakter bukan yang menjadi karakter semaunya kita, tapi yang berdasarkan karakter yang dimiliki oleh Kristus, supaya nantinya orang-orang bisa melihat nih, orang-orang Kristen itu seperti apa. Jadi kasihnya itu bukan hanya untuk yang beragama Kristen saja, tapi kita bisa tampilkan dan bisa itu nyatakan di luarnya kita juga, gitu Kak. Oke penaburs, segitu dulu podcast kita hari ini. Kira-kira bagi penaburs yang mau lihat video-video kita yang lain, ada di samping mungkin kanan kiri dan nanti nggak tahu ya. Oke, cek aja di situ. Jangan lupa buat like, comment, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian, keluarga kalian, dan supaya kita bisa berkembang bersama dan menjadi terang bagi dunia ya Miss. Betul. Ya. Oke penaburs, maju terus BPK Penabur and see you, bye bye. Bye.